Hai semua, saya Andi. Kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke, kali ini kembali saya akan berbagi informasi mengenai gadget ya, audio video. Ya, apa ini? KJB HM88 Queen. Wow, gede ya. Ya, ini adalah player karaoke yang sudah termasuk dengan monitornya ya. Di sini kita tidak unboxing ya. Bisa dilihat mungkin unboxing di tempat-tempat lain atau nanti kalau sempat saya lampirkan ya, saya kasih unboxing yang dulu yang sudah pernah saya buat. Kemudian isinya apa aja alat ini? Alat ini tentunya playernya sendiri ya dengan 18,5 inch. Kemudian ada dua mikrofon ya. Ini mikrofonnya seperti ini. Ya, saya setting di sini ya. Ini pakai OHP Aerox, nanti kita review sendiri. Ya, kemudian juga plus kabel-kabel HDMI juga dapat. Kemudian chargernya ini ya, ada kabel chargernya. Kemudian ke adapter ya. Jadi itu isinya apa aja kita kupas tuntas, pokoknya tas ya, alatnya, dan juga Anda bisa melihat apa kelebihan dan kekurangan alat ini sehingga sebelum Anda membeli benar-benar tahu benar apa yang akan Anda beli ya. Jangan sampai nanti sudah beli nggak puas ya. Oke, ini adalah review independence, tidak dibayar oleh siapapun. Saya berusaha memberikan review yang sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing yang ada di alat ini. Oke, ikuti terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman semuanya, inilah alatnya ya, KJB HM88 Queen ya. Jadi seperti ini, monitornya 18,5 inch ya. Kemudian tidak terpisah ya, enak di sini. Kemudian kita lihat di belakang ini ada hard disk sebenarnya. Kemudian port belakangnya kalau kita bisa deketin ya, ini ada audio out, audio in ya, ada mic 1-2 ya, tapi kita dapat mic wireless ya, udah bagus, gak perlu dipakai. Ini koaksial, optical, LAN juga kalau kita pakai router juga bagus ya, tapi ini sudah bisa connect ke wifi ya, jadi nggak saya pakai juga di sini ya. Kemudian HDMI, ini audio out untuk out ke TV atau ke OHP. USB 2 untuk ngecas dan juga untuk transfer data ya. Kemudian ini TF card dan juga DC in ya. Di sebelah sini on off-nya di sini ya. On off ada di sini. Jadi alat ini untuk portnya ya, untuk tahun ini ya relatif modern dan juga lengkap teman-teman semuanya, dan ya memang sudah umum ya, tapi benar-benar dikasih yang maksimal di sini ya. Jadi kita powerful untuk menggunakan alat ini ya. Oke, itu dari segi port. Kemudian dari segi tampilan dan lain-lain bagaimana? Yuk kita coba alat ini ya, dan Anda bisa lihat sendiri seperti apa hasilnya. Oke teman-teman semuanya, kita nyalakan ya layarnya. Dengan sekali sentuh dia langsung bisa loading ya, seperti ini tampilan awalnya ya. Layarnya kalau kita lihat jernih ya. Kemudian kita loading, berapa lama loadingnya ya. Kekurangan dari ini loadingnya cukup lama teman-teman semuanya ya. Nggak tahu seperti berapa, nanti kita lihat, entah 1 menit atau berapa ya, tapi lumayan lama kalau bagi saya ya. Namun demikian untuk menyiapkan dan lain-lain sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi kita nyalakan dulu, nanti kita prepare yang lain, nyalakan sambil berbarengan. Jadi nanti begitu kita selesai semua, kita bisa langsung gunakan ya. Seperti ini masih loading ya. Ini sudah hampir 1 menit teman-teman semuanya. Nah ya, hampir 1 menit dia loading ya. Jadi seperti ini tampilannya ya.
ada singer, title, new release, favorit, USB, master dan KJB, my KJB ini ya. Kemudian di sisi sini ada karaoke, YouTube, record, mood ya, bukan mood ini ya, ini kasih ekspresi gitu ya, application, kemudian sistem dan QR code ya. Tadi tampilannya seperti ini teman-teman semuanya. Kalau kita sudutnya pas, maka kelihatannya bagus ya. Tetapi kalau kita agak miring sedikit ya, kalau kita goyang sedikit ya nih ya. Nah, kalau seperti ini ya, jelas sekali ya. Tapi begitu sudutnya berubah ya, maka tampilannya nggak begitu kelihatan ya layarnya ya. Itu kekurangannya ya, ini masih seperti kayak layar LCD zaman dahulu ya. Jadi sudutnya nggak begitu lebar ya. Itu kekurangannya. Kelebihannya ini udah gede. Memang kalau pas sudutnya tajam sekali ya jernih gitu ya. Tapi kalau dari samping nggak kelihatan, maka kesimpulannya untuk alat ini, monitornya, ini tidak dipakai untuk kita nyanyi sebenarnya, untuk melihat teksnya ya. Ini cenderung diperuntukkan bagi orang yang lagi memilih ya. Sedangkan tampilannya nanti dijadikan satu ke TV atau ke proyektor ya. Meskipun ya dengan kita melihat ini bisa langsung nyanyi dari sini juga bisa ya. Tetapi tidak diperuntukkan untuk itu ya. Buktinya layarnya masih LCD dan dari samping nggak kelihatan, jadi agak susah baca nanti ya. Oke, kemudian kalau kita lihat, kita masuk ya. Di sini ada singer. Ya. Di sini ada all, Indonesia, English, Chinese, Korea, Japan, others ya. Nah, pertama kali saya beli itu saya bingung tuh milih penyanyinya siapa. Contoh ya, kalau saya mau ya dangdutan karena Roma Irama, RH, O, nggak ada Rona isinya ya. Ternyata singkatannya bukan seperti itu di sini. Sini kalau Roma Irama ya R sama I, jadi dua kata bisa diambil depannya ya, R sama I. Nah, ketahuan nih kan Roma Irama ya. Kelihatan ya, ini ya Roma Irama ya itu. Jadi singkatannya begitu teman-teman semuanya. Di sini singkatannya dua kata itu diambil suku kata pertamanya ya, huruf pertamanya. Jadi seperti itu. Nah, agak sulit nanti karena yang R sama I itu banyak gitu ya. Ini kebetulan Roma-Iramanya ada di depan ya. Kalau kita pas cari di yang lainnya itu banyak sekali sehingga kita harus scroll kanan kiri ya. Kita bisa scrollnya begini ya. Bisa begini scroll atau bisa dipencet ini ya. Pencet begini scroll. Banyak sekali nanti yang pakai RI gitu ya. Ya, jadi itu kelemahannya pada saat dia searching itu pakai kodenya kode dari dua sukata. Tapi kita bisa ganti kok. Ya, kita bisa ganti, nanti kita tunjukkan ya. Kemudian kita juga bisa by title. Title juga sama, teman-teman semuanya ya. Title ini nanti juga menggunakan huruf pertama dari dua kata atau tiga kata yang ada ya dari judulnya ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau pilih aja begini. Sayang gitu ya. Kalau seperti ini tinggal dia langsung main tuh. Ya, kalau kita mencet dia langsung main ya. Nah, di sini ada vokal off atau on ya, pause, replay dan segala macam ya. Ada seperti itu. Dia langsung main, udah sederhana sekali ya. Kelihatannya nggak bagus kan dari samping kan? Harus dari sini supaya bagus. Nah, ya. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, kalau seperti ini bagus ya. Nanti kita setting seperti ini dan kita akan lanjutkan supaya lebih jelas hasilnya bagaimana. Ini untuk cek aja layar monitornya seperti apa. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan ya. Nah, ini kalau udah memilih lagu begitu ya. Indonesia, Inggris, Mandarin, ya tinggal pencet aja touchscreen. Kemudian di sini key controlnya kita bisa pilih ya. Tone-nya mau lebih tinggi atau lebih rendah di sini. Ya, tinggal pencet-pencet aja. Ya, bagus ini sesuai. Dia bisa juga wireless ya.
Ini wifi saya ada di sini. Kemudian kita juga bisa sebenarnya YouTube. Ya, kalau nggak ada lagu di sini ada YouTube. Bisa milih musik, karaoke atau hot. Ya, sayangnya kalaupun ini kita pencet karaoke, kalau kita searching itu kadang-kadang yang keluar bukan karaoke semuanya ya. Jadi jangan berharap ini karaoke semua, enggak. Harus tetap ditambahin kata-kata karaoke di sini supaya searching YouTube-nya bagus ya. Biasa aja sebenarnya. Kelebihan dari di sini adalah di sini ada record ya. Ini nggak ada di tempat lain record ini ya. Kita bisa memilih lagu, kemudian kita retake di sini ya, sehingga kita bisa merekam suara kita. Kemudian ini hanya ekspresi saja. Aplikasi kita bisa pakai untuk yang lain ini ya, buat Netflix dan lain-lain bisa. Kemudian yang paling penting adalah sistem ya, di sistem ini ya. Kalau kita lihat di sistem ini ada backnya ini, ada sistem setting, ada song manager, ada background, favorit, sound, audio mode, feedback, dan version itu ya. Nah, di sini untuk kita menyeting ya, kita lihat infonya di sini. Jadi di sini ada 9 berapa itu? 9 bener nggak? Ini 91.076 ya. Song gitu ya totalnya. Kemudian ininya SATA-nya dikasih 2 GB, ini kebacanya 1863 ya. Kemudian ini kita masih free sekitar 800 GB ya. Ini yang masih free. Kemudian kalau ini lagunya ini ada di cloud semuanya ya. Total lagunya 91.000 yang sekarang ada. Kemudian kita lihat yang bagaimana sih ngisi lagu ya. Di sini ada add song, disk management, ada song manager, ada singer, seperti itu ya. Nah, kalau kita tadi kesulitan searching ya, kita bisa tambahkan kayak Roma Irama tadi kan RI ya, sehingga kadang-kadang kalau penyanyinya banyak namanya yang sama, inisialnya agak susah ya. Kita bisa searching, kemudian kita tambahkan lagu. Saya kasih contoh aja di sini ya. Di sini kalau kita melihat singer, katakanlah Elvi Sukesi, nggak ada ya, L nggak ada L ya, Elvira, Elvi Sukesi nggak keluar gitu ya. Nah, Elvi Sukesi bisanya di sini Elvi Sukesi pakai S ya, baru dia keluar di sini Elvi Sukesi gitu ya. Ya, ini bisa masuk ke favorit dan lain-lain. Nah, kemudian kita pingin merubah ya, diubah di sini bisa, tapi begitu habis diubah mati, kita nyalain lagi dia nggak nyimpen ya, sehingga kita harus tambahin ya singernya di sini ya. Kita kasih contoh add di sini, kemudian kita ambil browse di dalam. Saya ada di USB ya. Kita cari yang namanya Elvi Sukesi. Nah, ini fotonya gitu ya, Elvi Sukesi. Kemudian kita tulis di sini namanya ya, kita ikuti semuanya Elvi. Pastikan namanya dengan lagunya itu sama ya, notasinya, sehingga dia bisa baca. Kalau nggak sama dia nggak bisa baca, nggak bisa langsung masuk. Kalau kita sudah sama begini, nah, kemudian ini first letter ini juga kalau auto painting Cina ya, first letter di sini kita bisa bukan hanya satu huruf ya, kita bisa tulis kayak tadi ya, huruf besar semuanya. Kemudian LV, LVS, LV Sukesi atau LV Su gitu, boleh terserah ya. Biasanya orang Indonesia senangannya nulis nama ya. Kemudian ini Chinese, kita ganti Indonesia ya, karena tadi penyanyi Indonesia. Dan kita confirm ya, seperti ini aja udah sukses ya.
Nah, sedangkan fotonya tadi itu ukurannya 145 kali 145 piksel ya, nggak boleh lebih dari itu. Ya, nanti bisa kegedean atau kekecilan ya, yang pas 145 atau 145 kali 145 ya. Seperti itu kemudian kita searching lagi ya. Ya, ini hanya contoh saja tadi. Kita searching lagi di depan. Ada nggak LV Sukesi? Kita tulis LV. Keluar sekarang LV Sukesi. Ya. Jadi gitu caranya untuk memberikan nambahin singer ya. Lagunya gimana langsung keluar, lagunya sama dengan yang tadi ya. Kalau kita notasinya sama, namanya sama, keluar dia langsung otomatis sendiri ya. Jadi itu caranya untuk nambahkan singer ya. Kemudian nambah lagu gimana ya, bisa kita di sini song manager ya. Nah, kita bisa add di sini ya. Nah, ini ada lagu-lagu yang sudah saya masukkan ya, masukkan tadi di USB, tapi belum saya masukkan di alat ini ya, baru di USB-nya. Nah, kita contoh alamat palsu gitu ya. Apalagi contoh aja ini Sambalado Sik Asik ya, ini dari Ayu Ting Ting gitu ya. Nah, notasi di sini itu namanya filenya itu yang pertama nama penyanyinya ya, kemudian slash ya, garis mendatar tengah itu, kemudian judul alamat palsu, kemudian slash lagi language ini nomor 14 ya. Nanti kita kasihkan bagaimana cara ngisinya. Kemudian ini ada dangdut 6, kalau pop itu 1 ya. Nanti kita sampaikan ya bagaimana cara membuat penamaan file ya, sehingga bisa dibaca oleh alat ini ya. Nah, kalau sudah begini masukin aja dia otomatis sih langsung update ya. Nanti kita cari ya, klik confirm katakanlah ya. Dah, yang kita masukkan itu dulu ya. Kita bisa langsung all semuanya ya tadi ya. Kemudian kita cari di title. Tadi apa? Alamat palsu. Karena singkatannya AP ya. Nah, kan seperti ini kan susah. Singkatannya susah, hanya inisial. Alamat palsu. Nah, nyari-nyari susah kan? Ini ada alamat palsu punya siapa ini? Ini si Asi, bukan yang Ayu Ting Ting kan ya. Tadi kan kita masukinnya Ayu Ting Ting ya. Nah, banyak ya yang artis lain, susah kita nyarinya. Nah, makanya kita cari di singernya aja deh. Ayu Ting Ting. Ayu ye malah ye. Ayu. Sorry. Ada Ayu. Nggak ada, Ayu Ting Ting nggak ada. AT, Ayu Ting Ting katakanlah AT. Ada nggak AT Ayu Ting Ting? Nah, susah kan? Kita ini Ayu Ting Ting ini ada nih. Ya, lagunya ada. Ya, Ayu Ting Ting lagi tadi lagunya alamat palsu ya, salah satunya ya. Yang kita sudah masukkan. Nah, ini sudah ada di dalam Sambalado Sik Asik ini yang kita barusan masukin ya. Yang lain ini bawaannya ya. Yang lain bawaannya. Untung yang kita masukin nggak ada di bawaannya ya. Jadi pas ya. Jadi Ayu Ting Ting AT gitu ya. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Makanya saya tambahin lagi seperti tadi ya, sistem ya. Kemudian kita masuk song manager. Kemudian kita masukkan singer manager. Kita masukkan di sini. Kita add ya. Kita add. Ya, begitu kita add, kita browse. Nah, mana Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting di atas nih fotonya. Kita kasih foto ini aja deh. Namanya kita tulis Ayu Ting Ting. Ya. Nah, di sini untuk searchingnya itu kita bisa tulis Ayu Ting kalau mau, atau Ayu apa boleh ya. Nah, ini untuk memudahkan kita saja untuk mencari nantinya ya. Seperti itu. Kemudian kita confirm. Oke, sudah sukses ya. Kita
lihat lagi ada nggak yang namanya Ayu Ting Ting di sini. Ayu langsung keluar. Ini yang perlu kita masukkan ya, yang kita masukkan tadi ya, keluar tuh Ayu Ting Ting ya. Langsung kita bisa cek tuh, ini alamat palsu ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat file-filenya. Kalau file yang masih ada awan begini ya, ini belum di download, ini masih ada di cloud ya, sehingga kita harus download atau nyanyikan aja ya. Nyanyi selesai dia langsung bisa download sendiri ya, otomatis ya, download sendiri ya. Kalau kita lihat filenya bagus ya, kalau yang lagu-lagu baru filenya adalah file-file HD ya, jadi nggak usah khawatir, itu bagus sekali filenya, nanti enak dilihatnya ya. Jadi seperti itu. Ini belum saya sambungkan ke sound system ya, nanti kita lihat suaranya bagaimana, termasuk juga kita coba untuk mic-nya ya. Jadi seperti itu ya caranya menambah lagu, juga menambah penyanyi ya. Kemudian kita modifikasi searchingnya supaya bisa enak kita ya, milih-milihnya enak ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita milih di sini ya, di sini ada tulisan satu ya, artinya satu yang menyanyi. Kalau kita cek lagi, dia langsung ngantri di sini ya, langsung ngantri di situ playlist gitu ya. Jadi kalau kita mau milih lagu, dia bisa sampai 16 ya, 16 playlist gitu ya. Dia waiting listnya ada di sini, kita bisa hapus juga ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang penting lagi dari sini, kalau kita mau nambahkan USB ya, kita mau baca langsung dari USB seperti ini bisa ya. Dan hebatnya ini sudah saya coba di 2 tera, saya masukin di USB nya, itu bisa dibaca dengan baik ya di 2 tera itu ya. Sehingga kita kalau punya lagu-lagu yang filenya nggak mau di copy di sini, bisa dimainkan langsung dari flash disknya atau dari USB nya kita ya. Ya, yang gede gitu ya, 2 tera juga masih bisa sanggup ya. Kemudian ini ada new release ya, ini lagu-lagu baru ya, lagu baru tapi ya seperti inilah ya. Kadang-kadang kita nggak tahu juga ini penyanyinya siapa, yang penting dia masukin aja ini ya. Ya dari luar negeri banyak ya, dari Indonesia juga ada gitu ya. Ya kalau yang update lagu ini bagus lah ya. Kemudian ada favorit, kita bisa kelompokkan ya, ini gampang, tinggal add aja sini kalau mau foldernya gitu ya. Yang saya udah buat ini ada lagu baru, duet, pop, pria ya. Ya sehingga kita kalau mau nyanyi sudah nggak pilih-pilih lagi, karena itu nyanyi lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan ya. Kemudian di sini ada My KJP. My KJP ini, KJP itu kalau kita beli itu langsung gratis ya, setahun. Ya, tapi setelah itu untuk mengaktifkan lagi kita tetap harus beli ini. Ya. Oke. Sorry. Jadi kita harus beli langganan ya. Harus beli langganan. Itu yang agak sulit ya. Bukan agak sulit ya, gimana maksudnya ya? Ya, kita harus extra cost lah. Cuman untuk maksudnya kalau mau update lagu apa segala macam, fasilitasnya dari sini ya, ke cloud atau apa itu dia langganan ya, pakai KJP. Tapi yang sudah ada di copy di sini itu sudah bisa dimainkan ya sebenarnya ya. Oke, kemudian kita juga bisa mengakses ini dari HP ya. Dari HP kita bisa cek, scan ini ya, kemudian kita download kita download aplikasinya, kemudian kita masukkan kodenya ya, dia bisa langsung masuk ya. Ada plus minus ya. Plusnya ya memang kita bisa milih dari sana, dari HP. Yang minusnya saya nggak sukanya masih ada tulisan-tulisan Cina di situ, kadang-kadang kita nggak bisa baca gitu ya, masih ya, belum begitu powerful ya. Itu kelebihan dan kekurangannya ya, tapi cukup membantu juga sih ya dengan aplikasi di HP. Sehingga kalau ini dijadikan sebagai monitor ya, kita dari HP aja. Tetapi kalau ini dijadikan buat memilih ya, monitornya di tempat lain, itu akan lebih
lebih enak sebenarnya ya. Oke, itu teman-teman semuanya ya, dari KJB HM88 Queen ini ya. Apalagi yang perlu dibahas ya, sepertinya itu aja yang bisa disampaikan. Kita coba sekarang mic-nya ya, kualitas mic-nya seperti apa ya, yang nanti tidak dimiliki oleh alat yang lain ya. Oke, sebentar kita setting dulu. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ya. Ini udah saya masukin ke mana sound system. Kemudian kita coba mic-nya ya. Mic-nya ini kualitasnya bagus ya, metal, ini bukan kaleng-kaleng, ini kita dapat 2 ya. Kemudian ini baterainya ada magnetnya ya, enak sekali ya. Ya, baterainya seperti ini, cepat masukin aja tuh ya. Kualitasnya bagus sekali. Suaranya gimana? Cek 1 2 3. Luar biasa ya, suaranya jernih, bagus ya di telinga saya. Saya telinganya telinga yang suka mendengarkan sound system yang bagus gitu ya. Mic ini adalah mic yang cukup bagus ya untuk wifi ya. Mic yang wireless ini ya, mic yang wireless ini macam bagus nih, enak gitu ya. Kemudian kelebihan lagi di sini adalah kita bisa atur soundnya ya. Mic-nya kita bisa atur ya. Saya suka di Profession ini ya. Ini kita bisa custom sendiri. Kita bisa lihat mic-nya seperti apa di dalamnya ya, reverb-nya bagaimana, echo-nya bagaimana gitu ya. Kita bisa custom ya. Cuman saya sukanya di Profession, atur-atur lagi sudah enak. Kemudian EQ-nya juga bisa dimainkan ya. Kita mau, bass saya kurang tinggi, oke, dinaikkan di sini. Mana ini? Sorry, karena kita nggak pilih tadi ya, kita pilih dulu yang sebelumnya yang custom ya. Kalau yang tadi sudah nggak bisa dipilih. Kalau custom ya, kemudian kita bisa pilih seperti ini. Mic equalizer-nya kita bisa naikin. Tuh, bassnya saya naikin. Bass frekuensi 40 ya, kita naikin ya. Tapi kalau 40 dinaikin ya, kalau kita bisa ngatur ya, suaranya kurang jernih. Biasanya ada di 180 itu yang dipotong di situ. Cek sound 1 2 3. 100 ya. Di 100 kita naikin ya. Jadi seperti ini ya, frekuensi 100. Kemudian kita bisa main-main di sini ya. Jadi begitu, enak sekali. Demikian juga untuk musiknya ya. Musik kita bisa mainkan juga di sini, volume, kemudian equalizer-nya kita bisa custom. Ini yang sudah ada pop, rock ya, klasik sudah ada. Kemudian kita bisa custom ini ya. Kita bisa custom mode, lihat parametrik ya. Ini yang tidak ada di alat karaoke lainnya teman-teman semuanya ya. Ini bagus sekali alat ini. Kita bisa mainkan, kita bisa lihat frekuensinya seperti apa ya. Sehingga lagu, kalau katakanlah kadang-kadang lagu ada yang ngebass, ada yang treble, kita bisa atur sendiri sehingga rata semua ya, lagu-lagu itu enak ya. Kemudian kita coba cek ya. Untuk cek untuk lagunya Agnes gitu ya. Cek saja coba ya, Agnes Monica ya. Kemudian apa, Matahari Buatanlah ya. Kualitas suaranya seperti ini. Volume kita bisa naikkan ya, seperti itu. Enak sekali suaranya, didengerinnya enak gitu ya, enak sekali, senang saya. Kita bisa hilangkan vokalnya, hilang vokalnya deh. Ku harus relakanmu walau aku tak mau.
ya seperti itu. Kita on kan lagi. Kalau kegedean kita bisa kecilin lagi. Ya seperti itu teman-teman semuanya ya. Kalau enggak nanti copyright kita ya, kita coba hanya mencoba saja ya. Jadi seperti itu alat karaoke ini KJB HM88 Queen ya. Jadi Anda bisa menilai sendiri seperti apa. Kemudian di sini kekurangannya juga yang saya lihat. Oke, saya matiin dulu ini. Kekurangannya yaitu pada saat pengalaman ya, anak saya mencabut HDMI yang nyambung ke OHP gitu ya, dicabut, kemudian langsung dia nggak bisa loading. Tetapi karena ini masih ada masa garansi, kemarin saya tukar ya, saya bawa ke tempatnya dan ditukar yang baru. Ini kita lihat ya, ini tukar baru ini, satu unit ditukar baru ya. Artinya apa? Warranty dari KJB ini sangat bagus ya, after salesnya bagus ya. Jadi nggak perlu khawatir ya di KJB-nya, top nih KJB ya. Saya diganti baru langsung ini sama KJB-nya gitu ya. Saya bawa lagi ke, kebetulan yang beli jual di Harkomas ya, Mangga 2 gitu ya. Jadi langsung diganti, alatnya baru, kemudian juga mic-nya, karena mic-nya bawaannya alat ya, alat mic-nya juga baru juga ya, satu set baru semuanya ya. Luar biasa. Dengan adanya warranty yang bagus ini ya, bagi saya sih cukup apa ya, worth it lah ya dengan beli alat ini ya, dengan beli ini cukup worth it ya. Nah begitu teman-teman semuanya ya. Jadi alat ini memang khusus buat karaoke ya, buat nonton film bisa, tapi ya nggak begitu powerful ya, yang lain-lainnya memang untuk kesini ya. Bagi Anda yang suka karaoke sangat bagus ya. Oke, itu aja, terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke teman-teman semuanya, itulah review singkat dari KJB HM88 Queen ya, karaoke player ya. Jadi itu ada review dari portnya, dari monitornya, dari sistemnya ya, di dalam seperti apa, nambahin lagu, nambahin penyanyi ya, kemudian kita bisa menghapus macam-macam ya di dalam ya, kelemahan dan kelebihannya apa, dan juga harganya sekarang ya. Harganya di sekitar di 11 juta ya. Saya beli itu di 10.900.000, tapi karena saya dapat diskon 700.000 ya, jadinya tinggal 10 jutaan ya, 10.200.000 ya, itu waktu itu dapat diskon. Kemudian warantinya bagus sekali KJB ya, top, jantung jempol, terima kasih ya untuk KJB, sehingga kalaupun ada kerusakan langsung diganti baru karena masih 14 hari, dan memang kerusakannya wajar, bukan karena jatuh, bukan karena rusak yang tidak wajar gitu ya. Jadi diganti full gratis dan satu paket yang digantinya ya. Apakah worth it dipakai di usaha? Enggak, jawabannya pasti saya bilang enggak ya. Kalau di usaha lebih worth it pakai komputer saja ya. Bagi teman-teman semuanya, dengan harga 11 juta gitu ya, kalau kita beli komputer saya dapat itu ya, yang beli laptop kemudian kita beli lagi software sama lagunya, itu lebih enak. Karena apa? Laptopnya bisa dipakai untuk yang lainnya gitu ya. Buat usaha juga begitu ya, lebih tangguh pakai PC gitu ya daripada yang ini ya, karena ini nanti akan dimain-mainin orang ya. Nah kalau di usaha, kasih aja nanti monitor yang lain gitu ya yang dimainin ya, jadi bukan alat ini. Jadi walaupun ada kerusakan monitornya, bukan alat utamanya ya. Itu nggak worth it buat usaha. Ini worth it-nya memang diperuntukkan untuk di personal ya, di keluarga sendiri yang kita mau setting karaoke, sangat cocok ini ya untuk dipakai di rumahan ya. Jadi itu teman-teman semuanya ya. Bagi Anda yang mau setting karaoke di rumah, kemudian bisa dinikmati sama keluarga gitu ya,
KJB HM88 Queen recommended buat Anda. Ya. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai ketemu lagi. See you.